Di antaranya itu sehingga kemudian kemarin ada diskusi ternyata banyak pesantren baru yang jenis kelaminnya belum jelas. Jenis kelaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lur, yang penting sehat, semangat. Dan kita bisa sowan sore hari ini khusus kepada beliau Kiai Rohim. Saya ingin bincang-bincang, penasaran ini ada tidaknya sih hubungan antara pesantren dan nilai-nilai kebangsaan. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, yang penting sehat. Gini Pak Kiai, saya ada 3 kali mau sowan selalu terhalang dengan waktu dan sebagainya nih. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa sowan, kebetulan bisa muyajah langsung bertemu. Ini teman-teman itu lagi banyak diskusi soal keberadaan pesantren, mungkin karena kemarin sudah ada undang-undang pesantren ya. Terus kemudian ada isu-isu soal kebangkitan Nusantara, tentang negara dan sebagainya. Maka lagi banyak bicara soal apa sih hubungan pesantren dengan negara atau dengan nilai-nilai kebangsaan. Ya. Jadi kalau berbicara masalah pesantren dengan nilai-nilai kebangsaan adalah laksana 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Tentu dalam tanda kutip loh ya. Pesantren salafiyah, pesantren ala Nahdien, bukan pesantren-pesantren yang barangkali hari ini banyak bermunculan. Ya, kemarin kan kita ada diskusi juga dengan adanya undang-undang pesantren. Ternyata ada data di Kementerian Agama muncul pesantren baru lumayan banyak. Yang kasus katanya termasuk kayak tahfidz ternyata tidak punya ustadz atau pengajar yang hafid ya. Di antaranya itu sehingga kemudian kemarin ada diskusi ternyata banyak pesantren baru yang jenis kelaminnya belum jelas. Jenis kelaminnya belum jelas kan seperti itu. Tentu kita yang diskusi kita adalah pesantren-pesantren yang embrionya adalah jauh sebelum kemerdekaan kita. Jadi saya kira sejarah membuktikan lah. Walaupun dalam hal ini mungkin ada sejarah yang sengaja dibuang atau tidak tertulis ya. Jadi perjuangan pesantren di dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia kan udah luar biasa. Bagaimana perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari sebagai seorang pahlawan sekaligus beliau adalah pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, salah satu pesantren tua di Indonesia ini. Jadi kalau masih meragukan antara pesantren dengan nilai-nilai kebangsaan, ya kita harus bertanya pada orang itu, apa yang diragukan lagi? Kurangnya apa pesantren dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia ini? Tapi itu tadi tentu pesantren-pesantren yang selama ini sudah kelaminnya jelas. bukan pesantren-pesantren yang dalam tanda kutip tadi. Artinya di pesantren dengan berbagai literatur, terutama kalau pesantren ini kan ada kajian kitab kuning, kemudian soal budi pekerti dalam hal ini akhlak atau berbagai kitab, tetapi ternyata di situ banyak sekali hal-hal yang hubungannya dengan negara ya, dengan kebangsaan ya, materi-materi di sebuah pesantren. Ya tentang ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Itu kan bagian ajaran inti di pondok pesantren kan. Maka berbicara masalah ulil amri ini juga menjadi tugas pesantren juga. Bagaimana agar ulil amri ini juga setidaknya tidak lepas dari pesantren itu sendiri. Artinya bukan berarti harus lulusan pesantren seperti itu, tapi ada keperpihakan terhadap pesantren sebagai bagian dari pendiri bangsa ini kan, diakui atau tidak diakui kan pesantren salah satu pendiri bangsa ini. Jadi intinya sebetulnya lebih fokus pada bagaimana nilai-nilai kebangsaan yang sudah ada di pesantren. Maka ada istilah hubul waton minal iman itu sih keluar dari mana? Dari pesantren. Kalau bukan dari pesantren.
Jadi cinta tanah air adalah bagian dari Islam, bagian daripada iman. Itu kan ada di dalam pesantren. Bahkan kajian-kajian di pesantren dari berbagai macam kitab itu satu pun tidak ada yang kemudian bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Cinta tanah air, iya. Bagaimana kita membangun hubungan sosial kemasyarakatan, yang itu juga bagian dari nilai-nilai kebangsaan juga. Termasuk di dalamnya adalah kalau hari ini istilahnya adalah toleransi. Itu kan diajarkan juga di dalam Islam, di dalam pesantren. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain, walaupun beda agama, seperti itu. Kalau kita sering berbicara misalkan kayak bagaimana Allah memerintahkan seorang Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadap Fir'aun. Padahal Fir'aun itu orang yang jelas-jelas bukan muslim, paling dibenci oleh Allah. Itu saja Allah masih menggunakan kalimat faqula lahu qaulan layyinan. Berbicaralah dengan Fir'aun dengan tata cara, dengan bahasa yang lembut. Nah ini kan sebuah nilai-nilai, apalagi dengan sesama muslim, apalagi bukan dengan sesama warga bangsa ini. Maka saya sepakat sebetulnya dengan ada istilah ukhuwah basariyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah. Itu adalah menjadi sebuah ring yang bisa membentengi kita tentang tidak ada gunanya sama sekali ketika kita tidak berukhuwah, tidak bersaudara. Jadi artinya pesantren juga mengajarkan tentang persaudaraan atas dasar sama-sama manusia. Ukhuwah basyariah tadi. Ya, ukhuwah basyariah. Maka Al-Quran kan memakai istilah ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayuhan nas ini kan jelas seluruh manusia. Terus ada juga yang konteksnya adalah persaudaraan sesama iman. Innamal mu'minuna ikhwatun, itu kan. Jadi kita harus membangun persaudaraan dengan sesama muslim. Dalam konteks ini tentu apapun madhabnya, kan seperti itu. Dengan sesama manusia berarti apapun agamanya, kan seperti itu. Ukhuwah watoniyah jelas. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang diikat oleh sebuah konsensus, ya konsensus tentang 1945 tentang berdirinya negara Republik Indonesia, tentu kita punya tanggung jawab itu, sehingga muncul tadi hubbul waton minal iman itu. Alhamdulillah, gitu loh. Jadi untuk pembukaan ini bahwa ini sesuatu yang harus kita pahami, kita sadari, dan mudah-mudahan menjadi spirit kita bahwa pesantren tidak lepas dari pembicaraan dan justru doktrin tentang kebangsaan itu sendiri. Oke, selamat sore. Sekali lagi mudah-mudahan sehat-sehat semua, dilancarkan segala urusan dan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.